Mungkin sampai sekarang, matematika menjadi mata pelajaran yang paling ditakuti siswa di sekolah. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu di mana kita sudah mulai mempelajarinya sejak memasuki bangku TK hingga kuliah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak terlepas dari matematika. Coba kalian ingat-ingat waktu masih belajar bicara. Pastinya kan pertama-tama orang tua kalian akan mengajari kata-kata yang sederhana dahulu sebagai bagian dari belajar bahasa, seperti kata ibu, bapak, mama, papa, bunda, ayah, kakak, adik, nenek, kakek, dan lain-lainnya. Setelah itu, orang tua pasti mengajari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitupun juga matematika. Pertama-tama kalian pastinya akan belajar bahasa dan angka. Itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa loh, dan menjadi satu kesatuan dengan anugerah lainnya, yaitu akal dan pikiran. Nah, ketika kita sudah belajar mengenai angka, pasti kita akan belajar mengenai berhitung. Angka dan berhitung inilah yang merupakan bagian dari ilmu matematika. Melalui penggunaan penalaran logika dan abstraksi, matematika berkembang dari pencacahan, perhitungan, dan pengkajian sistematis terhadap bangun serta pergerakan benda-benda. Saat ini, matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang, seperti ilmu alam, kedokteran, teknik, ilmu sosial, dan masih banyak lagi. Matematika terapan merupakan cabang matematika yang melingkupi penerapan pengetahuan matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru, dan kadang pula mengarah pada pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistik dan teori permainan. Berikut penyebab kenapa ya pelajaran matematika paling banyak ditakuti sama siswa. Yang pertama, ada priming effect. Priming effect adalah keadaan di mana suatu stimulus atau kejadian mempengaruhi persepsi seseorang. Misalnya, seorang siswa pernah mendengar teman-temannya mengatakan bahwa matematika itu susah, ribet, dan bikin pusing. Tanpa disadari nih, opini tersebut bisa mempengaruhi persepsinya hingga menjadi sugesti. Yang semula biasa saja, mereka bisa ikut terbawa teman-temannya yang tidak menyukai matematika. Yang kedua, metode ajar. Metode dan cara mengajar guru bisa mempengaruhi motivasi belajar para siswa. Misalnya, ketika guru lebih banyak menggunakan angka abstrak yang tidak nyata tanpa memberikan pemahaman kepada mereka tentang tujuan mempelajari angka-angka tersebut, ditambah lagi dengan banyaknya rumus yang harus diketahui serta dipahami oleh mereka. Apabila diajarkan dengan cara yang kurang menyenangkan, para siswa akan mudah merasa bosan dan semakin sulit memahaminya. Yang ketiga, ada motivasi pribadi. Selain priming effect dan metode ajar, motivasi pribadi siswa dalam belajar juga menjadi penentu apakah mereka akan menyukai suatu pelajaran tersebut ataukah tidak. Ketika motivasi belajarnya rendah, maka mereka akan cenderung tidak bersemangat, mudah jenuh, dan mudah bosan. Akibatnya, mereka akan lebih sulit memahami pelajaran. Beberapa orang menganggap bahwa matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat sulit untuk dimengerti. Namun, bisa jadi hal tersebut diakibatkan oleh cara belajar yang salah. Untuk itu, coba 5 cara belajar matematika yang benar berikut ini. Yang pertama, ubah mindsetmu. Yakini bahwa matematika itu menyenangkan kalau kamu masih berpikiran bahwa matematika merupakan ilmu yang susah banget dipahami dan tidak menyenangkan,
maka sebaiknya segera hilangkan pikiran tersebut. Sebab pemikiran seperti itu bisa membuat sugesti pada diri, sehingga kamu benar-benar tidak bisa mengerjakan soal matematika deh. Oleh karena itu, yuk ubah mindset kamu. Yang kedua, menulis rumus dengan rapi dan menarik. Agar kamu lebih tertarik dan merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang menyenangkan, cara yang satu ini patut kamu coba. Sebab menuliskan rumus dengan rapi dan menarik dapat membuat kamu lebih mudah memahaminya. Gak percaya? Coba aja. Yang ketiga, tidak menghafal rumus, namun memahami konsep dari rumus yang ada. Hal yang satu ini sering banget nih dilakukan oleh setiap pelajar. Padahal, menghafal rumus merupakan cara yang salah dalam mempelajari matematika. Pasalnya, kamu gak bisa selalu mengingatnya, apalagi dalam waktu yang panjang. Yang keempat, mengerjakan latihan soal bersama dengan teman yang jago matematika. Mengerjakan tugas bersama teman menjadi cara alternatif untuk membuat kesan menyenangkan dalam mempelajari matematika. Sebab, ketika kamu kurang memahami soal yang ada, kamu bisa langsung bertanya pada teman-temanmu. Lagi pula, lebih nyaman belajar dengan teman-teman sebaya, bukan? Yang kelima, aktif bertanya saat kelas matematika berlangsung. Namanya belajar, pasti ada saatnya kamu merasa bingung kan? Oleh karena itu, jangan takut bertanya ya, jika kamu tidak mengerti dengan materi yang sedang dibahas. Berikut hal-hal yang membuat anak takut dengan pelajaran matematika. Di antaranya yaitu tidak suka dengan guru yang mengajarnya. Guru tersebut suka marah-marah, galak, atau memiliki wajah seram, sehingga membuat anak-anak menjadi takut dan mengakibatkan dirinya sulit menerima pelajaran tersebut. Lebih banyak menggunakan angka-angka yang abstrak atau tidak nyata. Anak-anak belum sepenuhnya memahami untuk apa mempelajari angka-angka tersebut. Terlalu banyak menggunakan rumus sehingga terkadang membuat anak menjadi bingung. Anak-anak sudah sering mendengar bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Hal ini akan membuat anak-anak menjadi takut dan tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. Selain itu, ketakutan yang sebenarnya dari pelajaran matematika adalah anak takut jika jawaban yang didapatkannya itu salah, karena jawaban yang salah berarti kegagalan. Sehingga anak dituntut untuk selalu bisa memberikan jawaban yang benar. Padahal, jawaban yang salah bukanlah suatu kegagalan, tapi justru bisa membuat anak lebih memahami konsep matematika dan menganalisis pikirannya. Guru yang mengajar pun sebaiknya tidak langsung memarahi sang anak jika jawaban yang diberikannya salah, karena tidak semua anak punya motivasi yang tinggi setelah dimarahi. Beberapa anak justru akan semakin takut dan membenci pelajaran tersebut. Jika anak terlalu takut dengan matematika, bisa memicu memiliki gangguan matematika atau mathematic disorder, yaitu kondisi di mana anak memiliki kemampuan matematika rendah atau di bawah kemampuan normal anak berdasarkan usia dan tingkat pendidikannya. Anak yang memiliki mathematics disorder akan menemui kesulitan jika bertemu soal yang sederhana seperti penjumlahan. Karena itu, untuk membantu anak agar tidak takut dengan pelajaran matematika adalah mencari akar permasalahan dari ketakutannya, seperti menghilangkan pikiran takut mengalami kegagalan, membuat anak terlibat aktif dalam pelajaran, menggunakan contoh benda sehingga
anak-anak tidak terlalu abstrak dan mengubah pikiran anak mengenai pelajaran matematika. Lalu, ada banyak orang yang menganggap bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran yang paling sulit. Ketidaksenangan siswa untuk mendalami pelajaran matematika dapat menjadi masalah bagi guru sekolah dasar dalam proses belajar mengajar. Banyak siswa sekolah dasar menganggap matematika sulit karena melibatkan banyak angka dan memiliki banyak rumus yang rumit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa SD menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Di antaranya, yang pertama, sugesti dari diri siswa yang berpikiran bahwa matematika itu sulit, sehingga malas untuk mencoba dan belajar. Yang kedua, guru yang membosankan, karena guru SD mengajarkan banyak mata pelajaran. Jadi, jika guru tersebut juga kurang suka terhadap matematika, dapat dipastikan suasana di kelas saat pembelajaran juga membosankan. Padahal, tingkat sekolah dasar merupakan tahapan dasar untuk mencetak dasar pola pikir siswa. Kemudian, sikap siswa yang mudah menyerah begitu melihat soal yang sulit, mereka langsung tidak mau mengerjakan. Dan matematika juga memerlukan pemahaman yang baik, tetapi tingkat pemahaman setiap siswa kan berbeda-beda, sehingga guru harus memperhatikan siswa yang belum paham. Sebenarnya matematika bukan suatu pelajaran yang sulit jika siswa bersungguh-sungguh mau berusaha dan berlatih. Selain itu, pikiran negatif yang berhubungan dengan matematika harus dihilangkan, sehingga keterampilan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian harus diperkuat. Kemudian, dampingan dari orang tua saat siswa belajar di rumah juga harus memikirkan bagaimana cara mengajar yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa.